Hai teman-teman, welcome in my channel. Hai teman-teman, kali ini aku akan berbagi soal lembaga negara Ombudsman Republik Indonesia. Nah, aku kebetulan kerja di Ombudsman sebagai karyawannya, asisten Ombudsman disebutnya. Nah, kali ini aku berbagi bahwa pada bulan ini akan ada pimpinan pada tahun depan 2021 Januari atau Februari itu sudah ada nama-nama pimpinan baru. Nah, aku ingin menceritakan kepada teman-teman tugas-tugas ombudsman dan juga harapannya teman-teman bisa mensosialisasikan apa-apa yang menjadi tugas ombudsman di masyarakat dan mudah-mudahan bisa memberi pengetahuan dan juga bermanfaat buat masyarakat. Jadi yang pertama, ombudsman itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Ini undang-undangnya. Dan kemudian ada lagi di tahun 2009 Undang-Undang tentang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Nah, di undang-undang ini disebutkan bahwa ombudsman adalah lembaga negara pada intinya lembaga negara pengawas pelayanan publik. Jadi tugasnya penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi. Nah, untuk penyelesaian laporan masyarakat ini barangkali yang perlu aku ceritakan, barangkali teman-teman ada yang bermasalah dengan pelayanan publik, maka bisa melaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman sudah memiliki perwakilan di seluruh provinsi, jadi ada 36 perwakilan ombudsman termasuk DKI Jakarta, dan kantor pusat sendiri berada juga di DKI Jakarta atau Jakarta di Kuningan, Rasuna Said Kuningan. Nah, di Undang-Undang 37 tahun 2008 dinyatakan bahwa dalam menyelesaikan laporan masyarakat, ombudsman dapat memberikan rekomendasi dan juga menyelesaikannya bisa melakukan pemanggilan, investigasi, mediasi kepada instansi atau penyelenggara negara yang dilaporkan. Disebutnya penyelenggara negara karena disebutkan juga bahwa tidak hanya instansi pemerintah tapi seluruh penyelenggaraan negara yang menggunakan APBN dan APBD. Jadi termasuk bank-bank daerah ataupun bank pusat yang anggarannya ataupun misinya adalah untuk penyelenggaraan negara untuk melakukan misi kenegaraan gitu di bidang pendidikan, di bidang ketenagakerjaan ataupun di bidang perbankan dan bidang-bidang lainnya, termasuk juga penegakan hukum, tapi konteksnya tetap dalam konteks pelayanan publik yang diawasi oleh ombudsman. Nah, jadi cukup luas tugas-tugas ombudsman, tapi nanti aku akan tuliskan undang-undangnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa juga baca websitenya ombudsman.go.id. Di sana akan dapat informasi yang cukup banyak tentang Ombudsman RI. Nah, kali ini aku ingin teman-teman bersama-sama nantinya untuk melihat mencermati proses perekrutan gitulah ya, atau proses perekrutan pimpinan baru. Jadi dari bulan Agustus kemarin sudah panitia seleksi dari Kementerian Sekretariat Negara sudah membuka pendaftaran untuk pimpinan ombudsman. Jumlahnya ada 9 orang berdasarkan Undang-Undang 37 tahun 2009 termasuk ketua dan wakil ketua di antara yang 9 itu, dan sisanya 7 orang adalah anggota dan seluruhnya adalah jajaran pimpinan ombudsman Republik Indonesia. Nah, 9 orang itu yang akan dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Sekretariat Negara, dibentuk langsung oleh Presiden, dan kemudian nanti setelah panitia seleksi bertugas akan memberikan 2 kali 9 ya, 18 nama kepada DPR. Nah, DPR kemudian juga melakukan proses wawancara ataupun interview untuk melihat fit and proper test namanya, dan kemudian DPR memilih 9 di antara yang ditawarkan atau yang diantara nama-nama dari 18 yang diberikan oleh panitia seleksi. Nah, teman-teman bisa berpartisipasi untuk memberikan masukan kepada panitia seleksi ataupun setelah di DPR nantinya. Jadi mungkin di akhir tahun ini barangkali proses tes and profit testnya mungkin di akhir-akhir tahun ini. Jadi Januari Februari itu udah ada nama-namanya.
biasanya seperti itu. Nah teman-teman, sebenarnya kalau soal tugasnya, teman-teman nanti bisa baca di Undang-Undang 37 tahun 2008 dan Undang-Undang 25 tahun 2009 pada pokoknya tentang penyelesaian laporan masyarakat, tentang pelayanan publik yang dilaporkan oleh masyarakat, dan juga pencegahan maladministrasi. Itu bisa dari inisiatif ombudsman, baik dalam menyelesaikan laporan ataupun sosialisasi, dan juga kerjasama dengan instansi-instansi penyelenggara negara. Ada sebenarnya hal-hal yang memang perlu terus diperbaiki dari kelembagaan ombudsman, dan juga ada hal-hal yang harus dipertahankan. Misalnya ketekunan dalam menyelesaikan laporan masyarakat, terutama di periode sekarang ini, 5 tahun ke belakang ini, di pimpinan yang sekarang itu penyelesaian laporan masyarakat diperhatikan agar masyarakat merasa terlayani di setiap pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di daerah atau pusat, dan juga di keseluruhan penyelenggaraan negara. Namun kemudian juga ada PR ke depannya, misalnya mengenai internal kelembagaan, karena di internal ombudsman ada sekretariat jenderal yang tugasnya operasional berdasarkan undang-undang, dan kemudian ada keasistenan yang langsung membantu tugas-tugas substansi, langsung membantu tugas-tugas ombudsman, yaitu dalam penyelesaian laporan dan juga pencegahan maladministrasi. Nah, untuk keasistenan ini sementara ini belum bisa dikatakan belum terdapat penyetaraan dengan teman-teman di sekretariat jenderal yang memang statusnya adalah ASN atau PNS begitu. Nah, memang dalam ASN itu bisa beberapa indikator ASN bisa PNS, bisa P3K gitu ya. Tapi di Undang-Undang Ombudsman dan juga di PPMSDM atau Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Sumber Daya Manusianya di Ombudsman, itu adalah pegawai tetapnya terdiri dari asisten dan kesekretariatan jenderal. Nah, untuk internalnya sendiri, asisten ini masih belum ada kejelasan statusnya, dan juga belum terdapat penyetaraan dengan sekretariat jenderal. Nah, ini sebenarnya dari aspek kekuatan internal memang sedikit lemah di status keasistenan. Nah, itu menjadi PR kedepannya yang mudah-mudahan ada pimpinan yang akan memperhatikan itu lebih baik lagi, walaupun di setiap periode memang selalu menjadi perhatian, tapi tentu saja hal ini harus diupayakan terus-menerus, dan juga koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait seperti Menpan dan juga Kementerian Keuangan dalam hal-hal keuangan, dan Kemenpan dalam hal-hal status pegawai di instansi atau lembaga negara. Nah, ini yang perlu, kalau aku sih perlu menyampaikan itu nantinya, misalnya dalam proses-proses kepemimpinan baru nanti, mudah-mudahan itu menjadi perhatian. Tapi pada intinya, mari teman-teman semuanya bisa berpartisipasi dalam mencermati kerja-kerja panitia seleksi untuk pemilihan calon pimpinan ombudsman yang baru sebanyak 9 orang di bulan ini sampai akhir tahun nanti. Semoga nanti ombudsman ke depan bisa mendapatkan pimpinan yang tetap baik seperti sekarang, dan juga lebih baik lagi. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan internal bisa terselesaikan dan bisa juga lebih sejahtera tentunya, dan juga untuk eksternal, masyarakat bisa lebih terlayani, bisa akan rasa keadilan dari pemerintah atau instansi penyelenggara negara, terutama yang terkait dengan tugas ombudsman, yaitu penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi. Itu sharing aku kali ini soal lembaga negara, yaitu Ombudsman RI, dan mudah-mudahan beberapa hari ke depan aku bisa podcast misalnya dengan beberapa teman lainnya atau beberapa orang yang bisa menceritakan tugas-tugas ombudsman, dan juga hal-hal yang bisa menjadi sosialisasi